Halo semuanya, pernah nggak sih kalian buka portofolio akhir-akhir ini dan kaget karena warnanya merah semua? Nah, di pembahasan kita hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa indeks harga saham gabungan atau IHSG kita tiba-tiba terjun bebas. Kalau portofolio kalian lagi minus, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Yuk kita lihat akar masalahnya langkah demi langkah supaya kita paham persis apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Oke, mari kita langsung masuk ke realitas pahitnya. IHSG kita baru aja menukik tajam menembus level psikologis di bawah 7.000. Sekilas ini kelihatan kayak pasar domestik kita yang lagi bermasalah ya. Tapi jangan salah sangka dulu. Pemicu utama dari portofolio lokal kita yang berdarah-darah ini sebenarnya datang dari luar negeri loh. Ini murni efek domino dari guncangan global. Kepingan pertama dari badai ini adalah krisis energi. Semuanya berawal dari eskalasi konflik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026 kemarin. Gangguan pasokan ini ngirim gelombang kejutan ke seluruh dunia dan bikin harga minyak mentah Brent meroket tajam ke $126 per barel. Angka yang luar biasa tinggi kan? Nah, kepanikan ini nggak berhenti cuma di minyak. Investor global yang ketakutan langsung nyari tempat berlindung yang aman, yang akhirnya bikin harga emas ikut terbang tinggi sampai $5.430 per ons. Ini bener-bener reaksi panik yang klasik banget di pasar global. Dan krisis energi tadi efeknya menjalar kemana-mana, terutama menyulut inflasi. Coba kita lihat perbandingannya. Ini sangat kontras, tapi sama-sama bermasalah. Di Amerika Serikat, inflasi kembali terpantik naik menembus 3,5%. Itu jauh di atas target The Fed. Di sisi lain, Eropa malah lagi ngadepin yang namanya stagflasi. Jadi pesannya udah jelas banget buat pasar. Bank-bank sentral di seluruh dunia bakal mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk waktu yang jauh lebih lama. Nah, kombinasi dari ketidakpastian global dan suku bunga AS yang tinggi ini bikin dolar Amerika jadi super perkasa. Kalau dolar udah jadi raja, investor global otomatis langsung ngelakuin aksi hindar resiko atau risk off. Mereka narik uang gede-gedean dari pasar negara berkembang. Bayangin aja, cuma di minggu terakhir bulan April 2026 kemarin, investor asing kabur bawa dana hampir 9 triliun rupiah dari bursa kita. Inilah beban berat yang bikin IHSG kita sangat tertekan. Nah, kita udah tahu sentimen globalnya. Sekarang mari kita turun ke level mikro dan melihat sektor mana aja di IHSG yang paling babak belur. Dalam rentang waktu seminggu dari 27 sampai 30 April 2026, wah isinya lautan merah. Sektor yang paling terpukul itu infrastruktur, yang anjlok hampir 4%, tepatnya 3,82%. Disusul perindustrian yang minus 3,15% dan barang baku minus 2,94%. Keuangan dan konsumsi non-primer juga ikut terseret turun. Tapi yang menarik di sini, perhatikan deh anomali di sektor energi. Sektor ini justru hijau tipis, naik 0,48% karena terdongkrak sama sentimen harga minyak dunia yang lagi meroket tadi. Tapi ada fakta mengejutkan kalau kita ngomongin nilai uang real yang ditarik keluar. Walaupun secara persentase, infrastruktur yang paling anjlok, ternyata sektor keuanganlah korban utamanya. Ada aksi jual bersih atau outflow asing hampir 3,9 triliun rupiah cuma dalam sepekan di sektor ini. Baru setelah itu disusul sama infrastruktur dengan outflow 1,62 triliun, barang baku 1,23 triliun, dan perindustrian 0,94 triliun. Terus uang asing yang kabur tadi keluarnya dari saham apa aja? Ternyata sasarannya adalah saham-saham bank raksasa kita. BCA, Bank Mandiri, dan BRI jadi sasaran utama aksi jual. Mungkin kalian mikir, kenapa blue chip yang fundamentalnya kuat begini malah dilepas? Jawabannya simpel, karena porsi kepemilikan asing di saham perbankan ini masif banget. Jadi pas terjadi kepanikan global atau risk off, saham-saham inilah yang jadi pintu keluar darurat paling liquid buat mereka cairkan jadi uang tunai. Untuk ngerti lebih jauh dampaknya ke depan, mari kita simak analisis dari pakar kita, Rina Setiawan. Sebagai senior market analyst, Rina menilai kalau tekanan yang kita hadapi saat ini emang cukup serius. IHSG kita lagi dihantam sama apa yang dia sebut sebagai trifecta negatif, yaitu kombinasi dari harga minyak yang melonjak, dolar AS yang menguat tajam, dan potensi suku bunga yang bakal lama tingginya. Tapi eits, jangan keburu panik. Rina menegaskan kalau kita nggak bakal ngalamin krisis separah tahun 98 atau 2008 kok. Kenapa? Karena fundamental ekonomi, cadangan devisa, dan konsumsi domestik kita masih jauh lebih solid. Nah, di luar faktor ekonomi makro, pasar saat ini juga dihantui sama fenomena sell in May. Rina menyoroti kalau ini sebenarnya lebih ke arah psikologis musiman aja. Secara historis, bursa saham memang cenderung mencatatkan kinerja yang lesu di kuartal kedua. Tapi tetap aja, hal ini nambahin lapisan pesimisme buat investor yang saat ini emang udah ekstra hati-hati. Namun, ancaman yang lebih nyata sebenarnya datang dari tinjauan MSCI.
Kalau evaluasi indeks global ini sampai nurunin bobot atau ngubah status akses kita jadi kurang menguntungkan, wah itu bisa memicu rentetan outflow dari manajer investasi global yang bakal nyesuaiin portofolionya secara otomatis. Makanya, ini jadi sentimen tambahan yang lagi dipantau ketat banget sama para pemain institusional. Oke, lalu apa yang harus kita perhatikan sekarang? Mari kita lihat daftar data domestik yang krusial untuk pekan depan. Di tengah semua tekanan ini, apa sih yang bisa jadi penyelamat kita? Kuncinya ada pada data domestik kita sendiri pekan depan. Pertama, rilis data PDB kuartal pertama 2026 harus banget bertahan di atas 5%. Dan PMI Manufacturing wajib tetap ekspansif. Kalau data ini kuat, ini bisa jadi katalis buat nahan pelemahan lebih dalam. Selain itu, neraca perdagangan yang terus surplus juga sangat kita butuhkan buat meredam tekanan nilai tukar rupiah dari si dolar AS tadi. Ini membawa kita ke satu pertanyaan yang paling penting. Mampukah fundamental domestik kita yang solid bertindak sebagai perisai dari badai global ini? Jawabannya bakal mulai terungkap pekan depan. Situasinya memang menantang banget, tapi bukan berarti tanpa harapan ya. Kalau pembahasan kita hari ini membantu kalian memahami apa yang lagi terjadi di market, jangan lupa ya buat like, share, dan subscribe untuk terus ngikutin update pasar modal berikutnya. Sampai jumpa dan tetaplah berinvestasi dengan rasional.